Sama tiga ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenam dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Sampai di situ, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini. Yesus memperlihatkan pengetahuan yang besar bagi kita, bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Ya, perhatikan ini. Ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih. Saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Wah, saya bangga dengan ini. Dengan pengalaman pengetahuan Tuhan ini, saya begitu kagum kepada teladan Kristus Yesus ini tentang pengetahuan tentang saat. Tetapi kalau kita tidak mau mensejajarkan pikiran, perasaan dan pengetahuan kita kepada Kristus Yesus ini, sekalipun kita sudah melihat kondisi dunia ini, yang di mana-mana api dunia ini yang sudah membara, tidak ada lagi sebenarnya jaminan kehidupan sedikit pun di dunia ini. Tetapi manusia juga belum punya pengetahuan seperti Kristus punya pengetahuan. Tapi saya bangga dengan Kristus Yesus lewat pengalamannya ini, saudara. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Apa ada yang setuju dengan pengetahuan Yesus ini? Merindukan pengetahuan seperti ini? Puji Tuhan. Tahu saatnya kapan beralih dari dunia ini. Takut saya masih ada yang duduk di gereja seperti ini, tetapi pikirannya masih di dunia. Tidak ada pernah saat-saat mau beralih. Perkara nama Tuhan itu membuat Musa mengambil tindakan yang tidak biasa. Ketika mertuanya Yitro sering membicarakan tentang nama Tuhan dan menceritakan tentang gunung Allah, Musa mengambil tindakan untuk membuat dia boleh sampai ke gunung Allah. Dia mengirim domba gembalaan, lembu sapi gembalaannya milik mertuanya ke padang gurun. Ini tindakan yang bodoh, sebab di padang gurun itu tidak ada rumput dan air. Tetapi demi dia dapat sampai kepada nama satu tempat yang bernama gunung Allah, pengetahuan tentang Allah ini membakar hati Musa.
beralih hidup dari dunia ini kepada kehidupan yang kekal, dari kehidupan kebinasaan di dunia ini kepada kehidupan damai sejahtera kebahagiaan kekal bersama dengan Yesus, saudara tidak akan pernah mau mengambil tindakan yang ekstrim dalam hidup ini. Tidak akan ada yang mau radikal dalam hidupnya percaya kepada Tuhan. Tapi saya rindukan sekalipun dalam kitab Korintus disebut memikul salib itu adalah kebodohan bagi dunia, kita harus demi keselamatan jiwa kita mengambil konsekuensi hidup seperti Musa mengambil konsekuensi, tidak peduli dengan apa risiko yang harus ditanggung dari mertuanya atau risiko yang harus dialami oleh domba-domba gembalaannya. Saudara, ikut Tuhan ini kita harus menceburkan diri kepada penderitaan. Haleluya. 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 Tidak ada lagi orang Pentakosta yang mau dihina ya. Masih ada kira-kira? Terlalu melepaskan diri. Sudah ada pula sekarang teologi kontekstual, sudah harus masuk dalam semua sisi kehidupan dunia. Kalau orang sana joget, kita joget. Ya memang harus kita joget lah, kita bisa memberitakan firman katanya pula. Dibela dirinya. Dan kau pastikan saudaraku, rencana Tuhan itu harus kita punya pengetahuan tentang rencana Tuhan yang jauh berbeda dengan rencana manusia. Kitab Yesaya berkata, Yesaya pasal yang ke-55 ayat 89, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, seperti jauhnya langit dari bumi, seperti itulah jauhnya pikiranku dari pikiranmu, jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kalau tahukah kita mau melepaskan sebuah hak umum, tentunya manusia hidup di dunia ini, tidak akan mungkin Tuhan buka sedikit pun pengetahuannya bagi kita. Sedikit pun. Sebab manusia itu dalam pandangan Tuhan adalah bagaikan setitik debu dalam timpang. Bagaimana Tuhan mau memuati, mengisi pengetahuannya yang tidak terbatas kepada setitik debu? Tetapi sekarang ini saudaraku, sudah banyak orang bangga, sudah banyak manusia bangga dengan uangnya yang masih bisa dihitung, dengan hartanya, dengan tanahnya, dengan apanya. Waduh, itu sebentar berlalu saudara. Kalau Tuhan berikan pengetahuannya, yakni firman-Nya kepada kita, itulah yang kita tahu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan ini pengetahuan Tuhan ini harus menjadi kerinduan terdalam jiwa kita, roh kita saudara. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Wah, kalau Yesus memang mengalami perpantahan daging yang begitu hebat, gejolak suara daging yang begitu hebat saat mengalami proses terakhir, kita juga sudah dengar pada hari Minggu saudara, bagaimana manusia itu selalu menghindari proses. Tidak ada yang suka dengan proses. Itu sebabnya ketika bangun rumah tangga baru,
3 bulan berikutnya ada pertengkaran, sudah pulangkan saja saya, cerai saja. Padahal sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak melalui proses itu. Orang mau idam-idamkan anaknya dokter, tetapi ketika didengar, oh untuk pendaftarannya saja 50 juta. Mana ada yang mau menceburkan diri kepada proses itu? Manusia selalu biasanya menghindari proses. Tadi saya sudah jelaskan, tidak ada satupun barang yang bernilai yang tidak melalui proses. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dihormat oleh Bapa, harus mau melalui prosesnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Harus punya pengetahuan dari pengetahuan, pengalaman dari pengalaman, berjalan dari iman kepada iman, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih. Dan kemuliaan yang tertinggi itu adalah melalui kesengsaraan dan penderitaan, bukan melalui uangmu, bukan melalui kepintaranmu, bukan melalui apa yang dapat engkau katakan menunjukkan engkau lebih daripada orang lain. Cara Tuhan memuliakan orang-orang percaya adalah dengan penderitaan. Tidak ada yang dicatat dalam Alkitab ini. Dan Yesus sendiri menyerahkan diri untuk itu. Keadaan dunia seperti keadaan waktu Tuhan Yesus ini bersama dengan murid. Mereka sedang makan bersama. Ini kok bisa sekarang? Semua berkata, oh hebat, Pentakostas berkati di mana-mana. Dulu pendetanya jalan kaki, sekarang sudah punya mobil. Seperti menikmati bersama-sama sekarang ini kekuatan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau hadir mengoreksi kita saudara, apakah kita sudah siap? Itu persoalannya. Mana mungkin? Ya kita ini tidak akan berada dalam pengakuan orang dilihatnya pendeta untuk itu tetap miskinnya. Apa sih bedanya persoalan? Saudaraku, ukuran di dalam Tuhan ini saudara tidak pernah ditampilkan dengan ukuran dunia. Itu tidak pernah menjadi ukuran bagi Tuhan. Sekalipun Tuhan memastikan jaminannya bagi orang-orang percaya, tetapi kita harus punya pengalaman bahwa orang yang mengikut Tuhan itu dia tidak akan pernah terpesona dengan perkara dunia. Puji Tuhan. Jangan sampai pernah silau melihat apa yang ada di dunia ini. Jangan sampai pernah memikirkan itu lebih daripada merindukan kebenaran firman Tuhan, daripada haus kepada kebenaran firman Tuhan, daripada haus kepada ibadah dan persekutuan. Rindukan ibadah dan persekutuan lebih daripada yang lain. Sama seperti kerinduan Daud, lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sebab dia tahu bahwa dia akan melepaskan semua berkat Tuhan ketika dia di hadapan hadirat Tuhan untuk 1000 hari ke depan tidak ditahan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita beribadah seperti ini, saya sudah yakin kalau dengan kepolosan dan kerinduan yang sungguh ya, tentu sudah didoakan hari sebelumnya seperti sebelum dia hadir hari ini. Tuhan sudah pastikan siapkan itu. 1000 hari ke depan disiapkan di muka bagi kita. Puji Tuhan. Tentu dalam ukuran
Tuhan sendiri. Kalau gereja datang yang mampu mana ke hadir, apa yang sendiri sendiri kalau sendiri ke mana yang keluhan lagi, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Itu sebabnya nanti kita akan lihat firman Tuhan ini. Perhatikan firman Tuhan ini, saudaraku. Bagaimana kalau kita turuti Tuhan? Memang di dalamnya semua akan penuh pertanyaan. Sebab kita manusia yang bodoh, manusia yang terlalu sulit untuk mengerti. Saya akan baca ayat yang keempat dari Yohanes pasal 13. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lihat saudaraku, menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lelang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ini menunjuk kesiapan saudaraku masuk kepada penderitaan, penyucian, penyempurnaan, pemuliaan selanjutnya. Gambaran penderitaan yang akan dialami. Nah, yang kelima, kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Oh, ini salahnya Tuhan menyucikan kita lewat darahnya yang dicurahkan di Kalvari, saudara. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Pada kita sudah Tuhan beri tanda sebenarnya bagaimana Dia mau menyelamatkan kita semua. Tuhan sudah beri kepastian ketika dengar suaranya seperti ini, bahwa Tuhan rindu menyelamatkan saya dan saudara. Tergantung bagaimana saudara menghargai ini. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, karena kita tidak akan pernah sempurna tanpa ditolong Tuhan. Sekalipun sudah melayani, sekalipun sudah bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan yang sesungguhnya kalau bukan kasih karunia Tuhan. Harus rela terus disucikan oleh firman. Puji Tuhan. Harus rela terus. Tidak boleh berkata saya sudah di gereja yang hebat, saya sudah di sini. Siapapun orangnya, itu sebabnya sekarang ini kan iblis pintar sudah diberikan kemuliaan itu lebih dahulu kepada manusia, kepada gereja, sehingga orang-orang percaya tidak ada lagi kerinduan memiliki pengetahuan, pengalaman untuk menyambut kemuliaan yang sesungguhnya. Kalau Tuhan sudah mengizinkan gereja pelayanan diberkati Tuhan, akhir zaman ini sepertinya sudah layak diagungkan manusianya di situ. Tapi saya merindu kepada kita semua, mengharapkan kesadaran dan pengertian kita di tempat ini, supaya tidak ada yang menyambut kemuliaan yang diberikan dunia. Apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kita di tengah pelayanan ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab kemuliaan yang sesungguhnya itu harus memiliki kasut kerelaan. Puji Tuhan. Harus menggunakan kasut kerelaan. Kita sudah dengar minggu yang lalu dalam Efesus pasal yang ke-8. Yesus untuk menerima kemuliaan yang tertinggi dari nama saudara harus rela menderita. Masa ada yang masih merindukan orang tuanya terselamatkan tapi tidak siap menderita? Saudara-saudaranya tertolong dan tidak mau menderita. Tidak ada pergumulan. Sudah di depan mata bapak ibunya masuk ke neraka. Sudah di depan mata suami masuk neraka. Takut kepada Tuhan pun tidak ada.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang. Sangat luar biasa kalau menurut saya teguran Tuhan ini menyadarkan kita. Ini sering saya tegur yang di depan ini. Barangkali hati mereka terpukul. Kalau dari depan ini saudara tidak bisa mengalirkan sukacita kepada umat-umat Tuhan, kita yang di depan ini itu satu kali akan dituntut lebih banyak. Makanya dulu di sini bukan kebanggaan, ini berbicara tanggung jawab. Tetapi Tuhan menegur Petrus ini, apa yang kukatakan kepadamu sekarang, kelak akan kamu ketahui. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dapat terima kalau dimarahi. Puji Tuhan. Karena memang belum dimengerti sekarang. Karena keterbatasan penyampaian, ada kalau bahasa marah, ada bahasa yang tidak enak. Ya, karena refleksi kemanusiaan kita ini belum terkontrol. Itu menunjuk bahwa pentingnya kita harus dibasuh. Seperti dalam kitab Jepanya pasal yang ketiga ayat ke-9 itu, mendapatkan bir yang lain yang sepenuhnya memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukankah ini adalah satu perkataan, ucapan mulut yang luar biasa dari Kristus Yesus? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Dia tidak berkata kepada Petrus salah. Tapi saya kagum kepada setiap pernyataan Tuhan. Apa yang kuperbuat sekarang, engkau tidak tahu sekarang. Mau ikut proses Tuhan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mau seperti Markus pasal yang ke-4 itu, mulai dari ayat 24. Mau dalam proses Tuhan. Kapan kita berbuat, kita tidak tahu. Puji Tuhan. Itulah cara kerajaan surga. Kerajaan surga seperti itu. Dan rahasianya kita ketahui ketika kita terus ada dalam proses itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi persoalannya iblis sudah memberikan pengetahuan lebih dahulu sebelum menuruti proses Tuhan. Iblis sudah mengatakan kepada Hawa, engkau akan serupa dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Oh, saudara, itu sebabnya sekarang ini terlalu sulit orang menundukkan diri untuk digembalakan. Ya, tapi bagi saya hanya berkata dalam hati saya, Tuhan, engkau pemilik siapa domba yang engkau akan selamatkan. Siapakah saya sebagai manusia tidak mungkin, Tuhan. Saya sadar Tuhan, saya manusia, saya dibuta. Tidak mungkin nyawa saya pun tidak bisa saya selamatkan. Tetapi yang kami rindukan, kami mohonkan kepada Tuhan, supaya engkau berikan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, semua kerelaan yang ada padamu untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang masih mungkin diselamatkan di akhir zaman ini. Oh, ada seorang
janda yang kita pilih dicatat, ya, disebut banyak orang yang mengikuti firman Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah mengalami penderitaan tetapi taat kepada firman. Kita buka kitab Timotius, saudara. 1 Timotius pasal yang kelima. Mari ini gambaran kehidupan dalam kondisi apapun harus takut kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 dan 10 saja kita baca, 1 Timotius pasal yang kelima. Mari kita baca bersama-sama 3 ya. Yang didaftarkan sebagai janda hanya bagi mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Oh, pikiran kita dengan pikiran Tuhan tentang penyempurnaan dan keselamatan kita jauh berbeda, saudara. Lihat ini, kalau seorang janda yang susah ini sebenarnya layak mendapat kelonggaran, tetapi dalam ukuran Tuhan, saudara, perhatikan ini, ibu-ibu yang sudah janda, ini ukuran Tuhan, supaya tidak punya alasan dalam melayani Tuhan. Yang telah terbukti melakukan pekerjaan yang baik, mengasuh anak, itu yang pertama. Mengasuh anak, memberi tumpang, tidak pernah berkata, bukan begitu. Sebab Alkitab sudah memberikan semua kemahan luar biasa Allah tentang seorang janda. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan yang hebat kepada janda-janda dalam Alkitab ini, untuk meyakinkan setiap orang yang percaya dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Saudara tahu kebiasaan di Israel itu, kalau ada seorang bertamu ke rumahnya, biasanya tuan rumah itu harus membasuh. Apa maksudnya? Saudara, ini sangat penting dalam hidup kita. Yang maju satu himpunan dalam perjamuan dalam rumah itu sudah yang menjadi satu hati, melepaskan segala niat yang lain, tujuan yang lain masuk ke rumah itu. Haleluya, haleluya. Makanya kalau mau masuk dalam persekutuan Tuhan harus siap dibasuh. Kaki itu kan di situ banyak, bisa daripada ular. Engkau akan menemukan tumitnya. Sudah banyak parutan ular, membuat kita tidak dapat memiliki pendirian hidup Tuhan ini. Ketika tidak punya senjata dipakai oleh ular, ada yang keluar, ada yang macam-macam, ada yang punya alasan. Saya sudah jelaskan, siapa yang sudah melepaskan diri dari pokok anggur yang benar, dari pohon itu, kalau dia keluar, apalagi kalau terjauh, segera akan layu. Jangan apa keluar dari penggemaraan Tuhan. Haleluya, haleluya. Memang bagi orang sekarang gak
Bagi saya pun memang gampang mengatakannya, silakan. Tetapi saudara tidak dapat keluar dari Kristus Yesus. Apapun alasannya saudara, sebab saya sudah yakin kepada firman, dan demikian saya merindukan kita meyakinkan hidup percaya kita sebelumnya kepada firman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak mudah Tuhan mempercayakan firman. Tidak mudah. Oleh itu seorang janda pun harus punya kriteria yang benar untuk memenangkan hati Tuhan. Ya, terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, mengasuh anak, memberi tumpah, membasuh kaki saudara-saudara seiman, rindu saudaraku menyambut himpunan orang-orang percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya yakin ini ditanamkan Tuhan bagi janda yang mau mendapat keselamatan jiwanya, yang tidak hanya menuntut belas kasihan. Barangkali ini kebutuhan umat-umat Tuhan di gereja ini. Karena dari kaum ibu di gereja kita ini hampir 50% yang sudah janda. Kita tahu akan hal itu. Tetapi marilah masuklah terus dalam proses firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Menolong orang yang hidup dalam kesesatan. Seorang janda sebenarnya kan ini hidup yang sudah sesak ini. Mau bahasa kakak tidak kapok dunia. Dan seorang janda ini biasanya dalam pandangan dunia ini terhina. Tetapi engkau punya Yesus Kristus menjadi kepala rumah tangga. Kita punya Yesus Kristus kalau percaya kepadanya yang membela kita siang dan malam. Puji Tuhan. Yang membuat kita tidak serupa dengan janda yang lain. Kalau kepada janda yang di dunia ini manusia mudah bersuit, tetapi kalau engkau hidup dalam kebenaran firman, dunia ini tidak terlalu mudah membuka mulut kepada kita. Itu sebabnya pelihara hidup percaya kepada Tuhan dalam tanda kekudusan dan kepelosan takut kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Relakan terus sebagai kuat ratu kebimbanganmu, harapanmu, tanggung jawabmu percayakan kepada Tuhan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Wah, ini kesukaan para percaya sesungguhnya. Kalau ini sudah tidak terbatas, bukan hanya kepada janda, suka berbuat baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini sikap orang menunjukkan kerinduannya untuk dibasuh terus dengan firman. Seorang janda ini juga harus menunjukkan sikap suka membasuh kaki saudara-saudara seiman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau kita mau melayani Tuhan, harus merindukan pembasuhan ini terus. Ya. Harus rela dibentuk terus. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan melayani Tuhan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang tidak melalui proses pembasuhan oleh darah Yesus. Saya coba dulu, kita bawa dulu. Saya bawa dulu supaya kita sadar ini. Kita masuk dulu ke kitab Keluaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keluaran pasal yang ke-29. Ini cara Tuhan untuk menolong orang yang mau dipakai. Haleluya, haleluya. Semua sudah membuka Keluaran pasal yang ke-29. Mari supaya kita lihat dulu. Ya.
Kita baca mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 saja, supaya kita merelakan hati kita terus dibentuk Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Keluaran pasal yang ke-29 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 3 ya. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebakarkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan janggut yang kudus kau tubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau uramilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka mereka yang akan memegang jabatan imam, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Lihat ini saudaraku, begitu penting kita harus dibasuh, disucikan dalam minggu Tuhan ini, sehingga tidak ada motivasi untuk dipuji. Kalau mau melayani bukan untuk dipanggar-panggar, ya, bukan untuk dipuji-puji, bukan untuk disanjung-sanjung. Kalau ini sikap kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah rela untuk dibasuh dan dikenakan semua atribut menjadi pelayan Tuhan yang benar, yang memperingatkan kita sebagai pelayan Tuhan. Saya yakin kalau dalam kepala kita sudah diikatkan destar, itu menunjuk bahwa pikiran kita sudah dikendalikan, diikat oleh kuasa Tuhan. Kita tidak akan berpikiran dengan pola dunia. Masa saya mau melayani begitu disentak-sentak? Bukan gitu lagi. Haleluya. Haleluya. Kalau sudah diikatkan ikat pinggang, tidak ada yang berkata, enggak sanggup anak, lain kali lah. Apa ini? Tapi saya rindu semua kita harus betul-betul sudah bagaikan seorang janda tadi, sudah terbukti dalam melakukan segala perbuatan yang baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini loh, kalau kita mau melayani Tuhan seperti ini. Tapi ada yang saya sebut tadi, yang mau melayani Tuhan ya, tapi tidak mau dibasuh. Kita masuk dalam kitab Amsal, saudara kasih Tuhan. Amsal pasal yang ke-30. Saya ajak kita semua. Semua sudah menemukan? Ini kondisi-kondisi manusia. Rindu memang melayani Tuhan. Kita akan lihat nanti. Tetapi tidak mau diubah, tidak mau dibasuh. Amsal pasal ke-30. Kita baca mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Amsal pasal yang ke-30 ayat 10 sampai 13. 3 ya. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Sampai di sini. Saudara, kalau kita mau diperiksa Tuhan lebih dahulu, bagaimana kita diperkenalkan dan dilayakkan mengikut melayani Tuhan, saudara, harus ada kerelaan.
harus ada kerelaan. Orang Pentakosta dikatakan sering, kalau sudah menjadi Pentakosta tidak peduli kepada keluarganya. Oh, ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai kita berkata bahwa kita keturunan kan sudah mendapat kasih Tuhan. Justru orang-orang percaya itu hak yang diberikan Tuhan kepada Abraham, hak yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya yang lain. Kalau ada orang mengutuki kamu, terkutuklah dia. Kalau ada orang memberkati kamu, diberkatilah dia. Itu dipercayakan kepada kita sampai pada hari ini. Sebab kita disebut adalah keturunan Abraham, keturunan orang percaya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi dari semua tampilan kita memang harus kita pelihara dan jaga sebelumnya. Ini rancangan Tuhan. Susahnya orang Pentakosta sekarang yang banyak mencerca hamba Tuhan. Ya tentu yang dicerca itu ya biasanya yang hidup dan berkenalan firman. Yang rasa rumah seperti jodoh besi orang bisa ini. Tidak tidak boleh sehari. Karena kelompok bibi dan yang disebut oleh kitab Korintus, oleh kitab Matius, oleh kitab-kitab yang lain, kamu akan kena hina oleh karena namaku, kamu akan dikucilkan, kamu akan ditolak oleh karena namaku. Tetapi firman Tuhan memperingatkan kita, saudaraku, jangan mencerca seorang hamba pada Tuhannya. Kalau kita mau, seorang sudah mau menghambakan dirinya untuk melayani Tuhan, jangan coba-coba. Apalagi dikatakan dalam kitab Mazmur, jangan menghina orang-orang yang dikurangi oleh Tuhan. Itu harus kita jaga. Haleluya. 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 Maka tunjukkan batu rawat itu sudah engkau miliki. Tidak terbatas usia saya masih muda. Kita tahu Yusuf itu dipanggil saat masih belia. Daud dipanggil saat masih belia. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, semua adalah pelayan-pelayan yang hebat pada masa mudanya. Timotius. Haleluya. Haleluya. Maka sambut, abdikan dirimu kepada Tuhanmu Kristus Yesus pada masa mudamu. Haleluya. Jangan ada yang pura-pura melayani Tuhan. Kalau betul, jangan kemalang tangguh. Mulai dari masa muda. Ya, saya sering saksikan. Tuhan sudah taruhkan beban di dalam batin saya untuk berdoa kepada orang lain mulai dari masa SMP saya. Saya sudah bisa menangis melihat orang sekalipun saya tidak tahu masalahnya. Saudara, kita harus dulu pengalaman seperti itu. Saya tidak tahu dulu apa maksud semua itu. Tapi saya percaya bahwa pikiran dan perasaan Kristus sendirilah sebenarnya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, kalau aku hidup bukan aku yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan. Seiring dengan tuntunan Tuhan saya mengerti kata itu. Ya. Tapi kalau saudara belum mau mengikatkan pikiran Kristus menjadi tanda di kepalamu sebagai pelayan yang sudah dibasuh oleh firman, engkau akan mau menggunakan destar sebagai pelayan Tuhan. Mana mungkin saya gunakan ikat pinggang, saya
saya jadi terikat nanti melayani. Saya tidak bisa keluar lagi. Saya tidak bisa suka-suka di luar. Kalau sudah jadi Pentakosta tidak begini lagi, tidak begitu lagi. Apalagi kalau di simpang kopi. Jangan malu menjadi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Kok malu jadi orang percaya? Ini tak ada keturunan seperti ini. Selalu berkata saya sudah ikut Tuhan, tetapi orang ini sungguh belum rela dibasuh dari kotorannya sendiri. Mau kita dibasuh dari kotoran kita sendiri? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mau kita diperbaiki dari kemalasan kita? Puji Tuhan. Dari roh kikir mau diperbaiki? Puji Tuhan. Berkata percaya tapi masih dijajah oleh roh kikir, roh pelit. Perempuan janda ini terbukti melakukan segala pekerjaan yang baik. Dia tidak hanya menunjukkan mau membasuh kaki saudara-saudara seiman, tetapi sudah lebih dahulu menyerahkan hidupnya dibasuh dari kotorannya sendiri. Haleluya. Haleluya. Kalau Bapak Sintua kita mengumumkan biaya kita, saya lebih bersuka cita menyambut mari kesempatan Tuhan untuk berakhir ke Tuhan. Itu dalam hati saya terus. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya, saudara mungkin melihat bagaimana kondisi kami, tetapi saya selalu belajar terus supaya yang terbaik itu menjadi tanggung jawab dan kehidupan terus dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. 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 Tetapi kenapa kita harus terlibat semua? Supaya kita semua punya pengalaman yang sama, punya kesaksian yang sama. Sebab hanya dengan kesaksian itu satu kali kemenangan kita dipastikan. Oleh kesaksian kita tidak dapat mengalahkan setan. Haleluya. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Perhatikan. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat ke lubang matanya. Sedikit-sedikit masih udah dulu melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau diberi nanti untuk lebih besar. Waduh, padahal ini keangkuhan kepada Tuhan. Masa menjadi orang percaya tetap menjadi orang angkuh? Ini tidak mungkin mendapat bagian dalam proses lanjutan Tuhan. Kalaupun masih diizinkan Tuhan, tetaplah nanti. Kalau kelas 0 terus. Kita ini berlomba untuk masuk kerajaan surga, bukan di dunia ini. Dan kerajaan surga itu bukan milik saya, bukan milik gereja Pentakosta Indonesia, tetapi itu adalah milik orang yang mempercayai kepada firman sesungguhnya, yang menaruh harapannya kepada firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Kita masuk dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-50, saya ajak kita semua saudara. Mazmur pasal yang ke-50. Haleluya, haleluya. Supaya kita terus dibasuh oleh firman ini dan mendapatkan kerelaan untuk diubah, dirubah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-50. Saya ajak kita membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama 3 ya. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat
perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendiri hakim Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihan aku menghukum engkau, bukan korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Kita lanjutkan ayat 10-nya. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan teguh. Lihat ini saudaraku, Tuhan sebenarnya tidak mau menuntut apa-apa dari kita sebab Dia diri semuanya, tetapi Dia mengajar kita rela, percaya, dan punya pengharapan akan apa yang kita wujud menyatakan sebagai hormat takut kita kepada Tuhan. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ada orang juga yang membenarkan diri, bukan saya sudah begini, saya sudah begini, sudah begini, sudah begini. Tetapi saudaraku, sekalipun itu kita kerjakan, Tuhan berkata, bukan itu, bukan itu. Sebab punya akulah, dikatakan oleh Tuhan, segala binatang hutan, beribu-ribu hewan dibunuh. Disebut lagi ayat 11, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang berada di padang adalah dalam kuasa, termasuk nyawa kita ini. Tetapi yang dirindukan oleh Tuhan dari hidup orang yang melayani Dia adalah kepolosan hati kita mengikut Tuhan, kerelaan untuk betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh-sungguh. Itu sebabnya saya selalu katakan, tepuk tangan kita itu pun mendapat perhatian dari Tuhan. Tepuk tangan, berapa kali kau tepukkan tanganmu dengan rela hati atau tidak, dengan separuh hati atau dengan segenap hati, Tuhan ukur semua itu. Itu sebabnya kita Korintus berkata, ibadahmu itu tidak ada yang sia-sia. Memang kalaupun sekalipun dengan masih setengah hati, karena engkau ikuti keinginan dirimu, tetapi lebih Tuhan akan menaruh perhatiannya yang khusus kalau kita melayani Dia dengan segenap hati. Sebab itu bukti kita mengasihi Tuhan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat penutup bagi kita buka kitab Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama, saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari dengan saya kita membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindukan kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama 3 ya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan menjadi langgeng kalau sikap kita terus rela
dibasuh oleh firman. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-38, saudara, itu menunjuk kepada kerelaan diubah oleh Tuhan dari memiliki hati yang keras, merindukan hati yang taat, dari hidup berpatahan kepada Tuhan, merindukan hidup penurutan kepada firman. Ketika seorang mau memberikan hidupnya dibasuh dengan air yang bersih. Seringkali saya sampaikan dari depan ini, tidak ada seorang pun, sehebat apapun, sekaliber apapun ilmuwan di dunia ini dapat merombak karakter seseorang kecuali firman Tuhan yang berkuasa ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka tidak ada yang tidak dapat dicipta, diubah, diperbaharui, diberkati oleh firman Tuhan ini. Tetapi sikap kita, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Ya, kita sendiri harus rela ini, mulai daripada menyerahkan hidup kita, rela disucikan dari kotoran kita sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita masih sadar masih ada kotoran-kotoran yang melekat, datang kepada Tuhan, bersentuh di kakinya, saudara. Sujudlah di bawah kaki salib Tuhan, supaya darahnya yang menetes itu membasuh, menyucikan kita semua. Mau dibentuk Tuhan, rela dibentuk Tuhan. Banyak tanggung jawab yang dibebankan Tuhan bagi kita kalau kita dengar firman seperti ini. Seringkali saya sampaikan kepada kita, kalau kita yang mendengar firman Tuhan dari kita dituntut Tuhan, tanggung jawab akan apa yang kita dengar. Ujian kita dalam bahasa Tapanuli berkata, Nabi ilah, Nabi dege, idong se mengupo tuafi, pauga maroha, topo dosani, tuna deta, tuna soha, tusurhui, haleluya. Saya dong berikan saya Tuhan, tinggal mau paling akan rohani. Doa natos diulang ditompi, altu toro doa sa kalau si bisa kapun soli. Aku sampai ya kalau kita ada bersyukur banyak. Saya itu masih sakit takut rasa, woi bersyukur. Nah, kalau itu sakit takut. Tetapi kalau masih di tempat ini masih ditampilkan firman yang murni, engkau akan mendapatkan jaminan kepastianmu masuk surga. Dan kalau engkau mencari di tempat yang lain, kalau Tuhan masih mengasihi engkau pasti diberikan. Itu kalau pengertian dan pemahaman saya. Kalau memang dia merindukan kerajaan surga, Tuhan akan tunjukkan dalam batinnya, dalam rohnya. Kalau masalah baca kita, kalau gereja dia di politik 12 baca kita. Tapi saudara dapati, saudara teliti kan? Ada orang yang membasuh hidupnya, ada orang yang rela dikuliti hidupnya. Saudara, kepada kita pun diberikan pengalaman dan pengetahuan itu. Oleh sebab itulah saudaraku, jangan ragukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bertetapkan teruslah kamu setia diri Tuhan. Rindukan terus firman Tuhan yang murni untuk menolong kita, untuk melepaskan, membebaskan kita, memberikan perlengkapan selengkap, khususnya sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil, dipakaikan kepada kita, ketopong keselamatan, perisai keselamatan, diperlengkapkan bagi kita semua. Mari kita semua bangkit berlutut dalam doa khusus kita nanti. Kita bawa secara khusus pelayanan KKR yang akan kita lakukan tanggal 24, tanggal 23 dan 24 di Kota Pinang, tepatnya pada hari Jumat dan Sabtu nanti di Kota Pinang, supaya Tuhan tetap beracara mengurapi semua tim, khususnya hamba-hamba pendeta yang berbagai dari
Diperlihat kami dengan kuasa-Nya dalam semua pekerjaan Allah dan kerinduan kita untuk gereja Pentakosta Indonesia mengalami pembaharuan dan perubahan terus dikerjakan oleh Tuhan. Kita percaya kuasa Allah